Saya sapa semuanya, shalom. Oke. Baik teman-teman, kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita buka kitab kita yang terdapat dalam kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Untuk menghormati firman Tuhan, kita sama-sama berdiri. Kita akan baca silih berganti. Ayat yang genap saya, nanti yang ganjil saudara-saudara. Namun untuk judul perikopnya kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Dosa dan hukum Akam. Ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Mereka melanggar perjanjian yang diberitakan kepada mereka. Mereka menang sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, khususkanlah bangsa itu dan kata-katamu, khususkanlah dirimu untuk Israel, sebab demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu, sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengahmu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang dapat menunjukkan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, dan dari segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berlaku dari antara orang Israel. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini saya akan mengangkat judul Say No to Sin. What is that? Katakan tidak terhadap dosa. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengapa kita harus katakan no to sin. Nah, baik, sebelum kita lanjut ke poin-poinnya, saya akan menjelaskan bahwa di kitab ini adalah ada yang namanya Yosua. Yosua adalah hamba yang dipilih oleh Tuhan melanjutkan tugas dari hambanya Musa. Nah, kita lihat di ayat yang pertama, ayat pasal 7 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barangnya yang dikhususkan itu. Nah, kita kembali ke ayat yang ke-10. Ada kalimat seperti ini. Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, jadi dalam kitab ini Yosua diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Ai. Kota Ai ngapain? Pergi mengintai. Habis itu mereka berperang merebut kota tersebut. Namun apa yang terjadi? Di ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi di ayat yang terakhirnya dikatakan mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Ada yang tahu gak apa penyebab kenapa mereka melarikan diri di depan orang Ai? Sementara kita tahu adalah orang Israel itu adalah bangsa kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan, umat yang dicintai oleh Tuhan. Namun apa yang terjadi? Kenapa mereka melarikan diri dan bahkan mereka dibuat terpencar oleh orang-orang Ai? Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Setelah itu, orang-orang di ayat yang kelima di situ ada kalimat orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Nah, mereka lari ke sana kemari berpencar.
Sehingga bangsa itu menjadi tawar hati, menjadi khawatir. Nah, setelah mereka melarikan diri, kabur dari peperangan, Yosua di ayat yang ke-6 dikatakan situ, Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua orang Israel sambil menabur debu di atas kepalanya. Ngapain Yosua? Kenapa dia mengoyakkan bajunya? Karena dia adalah seorang pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Selanjutnya di situ dikatakan bahwa dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Jadi Yosua mulai mengeluh karena Yosua tidak tahu apa yang terjadi terhadap bangsa Israel. Kenapa mereka melarikan diri di kota-kota dia sama orang Jadi ketika bangsa Israel melarikan diri, Yosua merasa kayak kalau kata-kata kita ya, begini, Tuhan, lebih baik kami tinggal di sini kalau misalnya daripada kami maju, tetapi pada akhirnya kami kabur, nggak ada hasil, kami kalah. Dan bahkan kalau dilihat dari kisahnya, bangsa pilihan kok kalah sama orang-orang yang bukan bangsa pilihan Tuhan? Itu pertanyaannya. Kenapa demikian? Nah, baik, saya akan kembali ke tema saya adalah say no to sin. Katakan tidak terhadap dosa. Kenapa? Kenapa kita harus katakan tidak terhadap dosa? Dosa itu, kalau dibilang dosa ya, itu sangat mengerikan gitu kan. Karena upah dosa ialah maut. Tapi kenapa kita harus belajar pada hari ini say no to sin? Kita harus belajar katakan tidak terhadap dosa. Karena namanya dosa pasti, sebelum masuk ke dosa, pasti perbuatan-perbuatan yang kita lakukan adalah hal-hal yang menggiurkan. Sehingga karena saking menggiurnya, kita lupa ada dosa yang akan kita alami, akan kita jalani. Nah, kita akan belajar poin-poin. Ada 3 poin yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Yang pertama, pertanyaannya, mengapa kita harus katakan tidak terhadap dosa? Yang pertama adalah God hates sin. Tuhan benci dosa. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah suci, Tuhan itu adalah kudus, sehingga Tuhan itu benci dengan dosa. Kalau misalnya kita ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mereka diusir dari Taman Eden. Sementara di Taman Eden itu adalah taman yang sangat berlimpah-limpah apa yang mereka mau sudah tersedia. Dan bahkan apa yang mereka ingini, mereka tidur saja tuh sudah ada. Tetapi apa? Karena dosa, mereka harus menjauh dari Allah, sehingga ada batas. Kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Jadi ada jembatan, ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah, sehingga Tuhan benci yang namanya dosa. Nah, kenapa kita harus mengatakan tidak terhadap dosa? Yang pertama adalah Tuhan benci dosa karena Dia kudus. Dia adalah Allah yang suci. Jadi tidak layak untuk disebut manusia berdosa. Dia tidak disebut Tuhan yang berdosa. No, teman-teman. Baik, yang kedua, kita akan masuk poin yang kedua ialah because you are His. Apa artinya? Karena kamu adalah miliknya. Kita adalah miliknya. Kenapa kita harus di ayat ini, di kitab Yosua ini dikatakan say no to sin? Kenapa? Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa miliknya Tuhan. Jadi kalau misalnya mereka, bangsa Israel melakukan dosa, berarti mereka bukan milik Tuhan. Buktinya apa? Kita lihat di ayat yang 5, tadi sudah kita bahas bahwa
Orang-orang Israel dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng. Ketika mereka berbuat dosa, mereka mengalami kekalahan, mereka kabur, dan bahkan mereka lari dari peperangan. Apakah itu yang disebut milik Tuhan? Apakah itu yang disebut kalau kita itu adalah milik Tuhan? Maka dari itu, kalau kita mau disebut milik Tuhan, say no to sin. Katakan tidak terhadap dosa. Itu yang kedua. Kita lihat bahwa kenapa? Pasti kita bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan bangsa Israel? Kok sampai segitunya, sampai Tuhan murka? Dan bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, di situ Tuhan murka terhadap bangsa Israel. Kita kembali ke ayat yang pertama. Penyebabnya ialah orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi penyebab Tuhan murka kepada bangsa Israel adalah mereka berubah setia. Jadi dosa yang di ayat 10 dikatakan itu bukan dosa yang namanya kayak yang kita tahu hal-hal negatif seperti perzinahan. Tetapi yang dosa yang dimaksud di sini adalah mereka berpaling daripada Tuhan. Mereka berubah setia karena ada sesuatu hal yang menggiurkan bagi mereka sehingga mereka lupa. Kita lihat di ayat selanjutnya. Di pasal yang selanjutnya, pasal 6 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, dan kota-kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembuhkan orang suruhan yang disuruh. Nah, di ayat yang 18, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Jelas teman-teman? Jagalah hatimu terhadap barang-barang yang sudah dikhususkan, yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, yang sudah diatur oleh Tuhan. Selanjutnya dikatakan apa? Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi kalau kita mengambil di bangsa Israel ini, kalau mereka mengambil barang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, maka seluruh kelompok-kelompok yang sudah mengambil, keluarga yang sudah mengambil barang yang dikhususkan oleh Tuhan, mereka akan mengalami yang namanya kecelakaan, murka Tuhan. Mereka tidak akan mengalami yang namanya kemenangan. Karena apa teman-teman? Dosa itu adalah merupakan kegagalan. Kalau kita sudah melakukan kegagalan, dosa, otomatis ujungnya kita gagal. Nah, selanjutnya, jadi kenapa kita harus bangsa Israel mengatakan, saya simpulkan di sini, kenapa harus mengatakan tidak terhadap dosa? Karena jelas dikatakan di ayat 18, setelah mengkhususkan dan dengan demikian membawa kemusnahan, akan membawa kemusnahan teman-teman. Jadi kalau kita berani mencoba untuk melakukan dosa, maka kita akan mengalami yang namanya murka Tuhan. Jadi tidak tanggung-tanggung ya teman-teman. Kalau Tuhan murka dalam perjanjian lama, itu langsung dead. Jadi tidak ada sisa-sisanya. Jadi langsung dimusnahkan. Nah, kalau kita lihat ayat selanjutnya itu dikatakan bahwa ketika bangsa Israel melakukan dosa, Yosua sebagai seorang pemimpin, dia mengoyakkan jubahnya dan bahkan dia berlutut sampai ke tanah. Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang menyuruh kami, tapi kami malah mengalami kekalahan. Kalau kami tahu kami akan mengalami kekalahan, mending kami tinggal di sini, diam di sini. Kami tidak akan mengalami yang namanya kekalahan dan dibuat malu sama lawan-lawannya mereka, musuh-musuhnya bangsa Israel. Selanjutnya, di ayat selanjutnya itu menarik ya teman-teman. Kenapa saya membahas kitab ini? Bagi saya itu menarik. Karena apa? Ada sebab kayak
alur ceritanya kalau didramakan ya itu sangat dahsyat. Oke, yang ketiga ialah bright future, masa depan cerah. Jadi kalau kita berani katakan tidak terhadap dosa, masa depan kita cerah. Nah, di ayat selanjutnya bangsa Israel, di situ di ayat 13 ada kata, hai orang-orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang dikhususkan kamu jauh dari tengah-tengah kamu. Jadi kalau ada sesuatu dosa di dalam hidup kita, singkirkan itu, tinggalkan itu, yuk kembali ke relnya Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri kanan lagi, tetapi fokus kepada Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman merasa bahwa kok saya begini saja ya, kok saya tidak ada perubahan ya, kok saya setiap apapun, motivasi apapun, perintah apapun yang dikatakan, kok saya tidak mengalami apa-apa ya? Karena apa teman-teman? Saya secara pribadi saya mengalaminya. Ketika saya tidak mengalami perubahan, saya akan bertanya pada diri saya, apa yang terjadi? Ternyata masih ada dosa-dosa yang saya tutupi, sembunyikan. Ketika saya membaca firman ini, saya dibuat ketawa. Kenapa? Kok dia nyindir saya ini ayat ini ya? Kok dia nyindir saya ya? Aduh. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih sudah mengingatkan saya. Karena apa? Masa lalu itu, kalau kita punya masa lalu dan masa lalu itu membuat kita down, oke. Say no to sin. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah mengapa kita harus say no to sin. Yang pertama, God hates sin. Tuhan benci dosa. Yang kedua, because you are His, karena kamu miliknya. Yang ketiga, bright future, karena ada masa depan yang cerah.